Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2A akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan dosen pengampu yang pertama yaitu ada Ibu Imas Epa Wijayanti MSI dan yang kedua Ibu Dr. Solfarina SPD MSI. Di mana kelompok 2A ini beranggotakan yang pertama ada Fiska Tarisa Putri, yang kedua ada Saiful Handri, yang ketiga ada Swirdah, yang keempat ada Amelia Putri, yang kelima ada Muflihat Nasana, dan yang terakhir ada Melisa Dwiyanti. Sebelum kita menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud laju reaksi itu. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan atau konsentrasi hasil reaksi atau produk tiap satuan waktu. Pada sistem tertutup yang konstan, laju reaksi dapat diartikan secara sederhana sebagai perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk dalam setiap satuan waktu. Materi selanjutnya yaitu order reaksi. Order suatu reaksi merupakan bilangan yang menyatakan jumlah pangkat konsentrasi reaksi yang menentukan laju suatu reaksi. Contohnya, A tambah 2B menghasilkan produk dengan hukum laju V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 2. Oke teman-teman, order reaksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, order reaksi 0. Gambar berikut menunjukkan bahwa reaksi dikatakan berorder 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, ada order reaksi 1. Gambar berikut juga menunjukkan bahwa suatu reaksi dikatakan berorder 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Yang ketiga, ada order reaksi 2. Gambar berikut menunjukkan bahwa suatu reaksi dikatakan berorder 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi mewakili jumlah partikel atau zat yang bereaksi. Konsentrasi menyatakan banyaknya zat yang digunakan dalam reaksi. Nah, bagaimana jumlah partikel dapat mempengaruhi laju reaksi? Yuk, simak penjelasan berikut. Ketika suatu zat direaksikan, maka akan terjadi reaksi antar partikelnya. Partikel-partikel yang berdekatan akan saling bertumbukan dan menimbulkan reaksi. Semakin banyak jumlah partikel dalam suatu zat, tentu semakin banyak pula partikel yang bertumbukan. Bertambahnya tumbukan antar partikel memungkinkan berlangsungnya reaksi dengan cepat. Dengan kata lain, semakin besar konsentrasi zat reaksi, semakin banyak partikel yang bertumbukan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Contoh sederhananya yaitu ketika membuat teh manis, maka kita membutuhkan konsentrasi air yang besar agar gula dapat larut dengan mudah. Reaksi larutnya gula dalam air akan berlangsung lebih cepat ketika menggunakan air dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan konsentrasi gula yang sama, segelas air akan lebih mudah melarutkan gula dibandingkan seperempat gelas air. Contoh sederhana ini jelas menunjukkan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jika reaksi memiliki konsentrasi yang tinggi, maka kemungkinan terjadinya tumbukan semakin banyak. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga semakin kecil, sehingga laju reaksi juga akan menurun. Jadi, apabila menginginkan suatu reaksi berlangsung dengan cepat,
maka kita harus memperbesar konsentrasi reaksinya. Berikutnya, faktor luas permukaan sentuh. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar jika dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi laju reaksi yaitu suhu. Suhu pada reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Dapat dicontohkan dengan menggunakan gelas yang berisikan air panas dan air yang berisikan air dingin yang biasanya kita jumpai. Mari kita amati gambar berikut, yang mana terdapat gelas A yang berisikan air panas dan gelas B yang berisikan air dingin. Ketika kedua gelas tersebut diberikan perlakuan yang sama dengan menambahkan gula ke dalamnya, maka percobaan yang dilakukan, gula terdapat pada gelas A yang berisikan air panas. Kondisi gula tersebut lebih cepat larut dibandingkan dengan gelas yang berisikan air dingin pada gelas B. Perhatikan dari percobaan tersebut, apa sih hubungannya suhu dengan laju reaksi tersebut? Suhu yang tinggi akan membuat partikel dalam larutan bergerak lebih cepat, sehingga kemungkinan pada partikel akan bertumbukan semakin besar juga, yang mana akan menyebabkan proses laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, dapat disimpulkan semakin tinggi suhu laju reaksinya akan lebih cepat dibandingkan dengan suhu yang rendah. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang selanjutnya yaitu katalis. Sebagai contoh, di mana karbohidrat yang kita makan seperti nasi yaitu akan dicerna oleh lambung dengan bantuan enzim maltosa dengan air, sehingga karbohidrat tersebut akan memecah maltosa menjadi glukosa, sehingga enzim maltosa inilah yang berperan sebagai katalis pada pencernaan. Contoh ini kita jumpai di kehidupan kita ya. Katalis sendiri merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Berikut gambar grafik katalis. Katalis sendiri terdapat 2 jenis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Biasanya katalis dan reaktan berwujud cair atau gas. Sedangkan untuk katalis heterogen adalah katalis dan reaktan yang berada dalam fase yang berbeda. Biasanya katalis ini berwujud padat. Pada energi aktivasi, katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi, di mana kondisi ini mengakibatkan tumbukan efektif menjadi sering terjadi. Sehingga semakin banyak katalis, maka energi aktivasi akan semakin menurun dan tumbukan efektif lebih sering terjadi sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Dapat disimpulkan, katalis atau katalisator merupakan zat yang ditambahkan yang dapat mempercepat laju reaksi, di mana yaitu dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga semakin kecil energi aktivasi, maka reaksi lebih mudah terjadi.
Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2A tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.